Nah, kalau inkubasi itu range grant-nya per startup itu 100 sampai 200 juta. Di hackathon itu juga ada grant meskipun Oh kecil. iya, di hackathon ternyata juga ada grant. Ada. Berapa itu Pak Deva? Di tahun ini 35 35 juta per tim. per tim. Itu adalah merek dari mineral water yang diproduksi oleh STP IPB University yang sudah mengantongi legalitas atau izin edarnya. Gimana? Nggak kalah sama produk yang lain ya. Oke, tentu saja. Halo Sobat STP, selamat datang di podcast Sentek, tempat kita ngobrol startup, inovasi, riset yang lahir dari kampus menuju dunia nyata. Pada podcast kali ini kita akan membahas terkait pengelolaan inkubator bisnis STP University, di mana tempat wadah lahirnya para startup bertumbuh dan berkembang di dunia industri. Nah, pada kesempatan kali ini bersama saya Wiwi Puntorini dan narasumber kece kita, Bapak Deva Primadia Almada selaku asisten bidang inkubator bisnis STP IPB. Selamat pagi Pak Deva. Pagi Bu Wiwi. Terima kasih sekali sudah berkenan hadir di pagi yang cerah ini untuk kita ngobrol-ngobrol nih terkait startup, inkubator dan STP. Oke Pak Deva, ngomong-ngomong tentang startup ya, Pak Deva ini udah berapa lama sih berjibaku atau menekuni inkubator bisnis? Oke, Mbak Wi. Jadi kalau saya dulu lulus IPB tahun 2001. Wow, lama ya. Lulus IPB 2001, saya melamar ke IPB waktu itu. Oke. Ada lowongan untuk inkubator bisnis ya, manajer inkubator bisnis kalau nggak salah. Alhamdulillah dari situ lolos dan saya bekerja di inkubator bisnis. Tadinya nih hanya sebagai batu loncatan, Mbak Wi. Oke. Saya tadinya pengen ini supaya nambah CV deh. CV-nya biar panjang gitu ya. Oke. Ternyata setelah lebih dari 20 tahun bahkan sampai sekarang kasihkan Mbak Wi di sini. Berarti, jadi passionnya dapat ya. Saya senang melihat startup baru, inovasi-inovasi yang keren-keren gitu. Itu luar biasa loh. 24 tahun menekuni inkubator bisnis. Betul. Luar biasa, keren banget. Tidak ada niatan untuk berpindah hati ternyata. Jadi segenap hati di inkubator bisnis. So far Oke, belum, luar gitu, biasa. Pak Deva, ngomong-ngomong terkait inkubator bisnis pasti tidak terlepas dengan Sains Teknopark. Ya. Nah, kita akan ngulik sedikit terkait STP University. Sobat STP pasti pengen tahu sebenarnya STP IPB University itu apa aja, bagaimana programnya, dan seputar STP. Boleh di-spill nggak Pak? Boleh. Apa itu STP IPB University? Oke, STP itu kan sebetulnya Science Technopark ya. Itu singkatan bahasa Inggris Science Technopark. Kalau bahasa Indonesianya Lembaga Kawasan Sains Teknologi. Nah, itu sebetulnya sebuah wahana ya, bukan wahana ya, kawasan, sebuah kawasan yang memang di situ berfungsi untuk menumbuh kembangkan startup dan juga menghilirisasi inovasi sehingga ada dampak ekonomi yang berkelanjutan untuk masyarakat sekitar. Oke. Nah, kalau dilihat dari Perpresnya, ada Perpres nomor 106 ada tahun Perpresnya 2017 betul. Oke. Nah, itu jadi ada 4 layanan nih fungsinya STP. Yang pertama tentunya layanan untuk teknis ya, layanan teknis seperti apa, kayak pelatihan ya, kayak konsultasi dan lain-lain. Terus yang kedua ada pengembangan teknologi. Nah, di situ ada layanan terkait manajemen KI ya, ada desain teknologi ya, purwarupa dan lain-lain. Yang ketiga ada layanan inkubasi bisnis. Inkubasi bisnis gitu ya. Nah, itu fungsinya yaitu tadi menumbuh kembangkan startup inovatif berbasis teknologi melalui program inkubasi bisnis. Layanan lainnya layanan pendukung. Itu kita ada fasilitas dan sarana ya yang bisa mendukung gimana merubah invensi menjadi inovasi. Jadi kita ada lab di sini ya, ada lab klinis, lab preklinis, lalu juga ada peralatan produksi pangan ya, peralatan spray dryer ya, lalu ada untuk mice dan lain-lain. Itu kita ada di STP. Jadi 4 layanan yang sesuai Pak Deva sampaikan terkait Sains Teknopark IPB University itu kita mau mengerucut sedikit nih biar lebih spesifik. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan inkubator bisnis STP IPB. Pak Deva, di STP IPB itu kan inkubator bisnisnya lumayan dikenal
masyarakat luas ya. Alhamdulillah ya. Ya, maksudnya lebih dikenal gitu karena termasuk salah satu inkubator yang duluan, tertua gitu. Nah, boleh nggak tahu program-program dari inkubator bisnis STP IPB sendiri itu apa, Pak Deva? Oke, jadi kalau inkubator kan levelnya atau program tahapannya itu ada 3 ya secara umum. Oke. Ada pra-inkubasi, ada inkubasi, dan juga pasca inkubasi. Oke. Nah di pra-inkubasi kita ada mencari talent-talent potensial nih untuk ide-ide yang bisa men-solve problem yang ada di masyarakat. Oke. Nah itu namanya pra-inkubasi. Jadi outputnya itu nanti prototipe produk. Prototipe aja. Ya, atau prototipe bisnis. Oke. Nah yang kedua inkubasi itu kita memang khusus untuk startup yang udah jalan bisnisnya. Oke. Jadi startup inovatif bisnisnya udah jalan, kita kasih beberapa program inkubasi mulai dari bootcamp, workshop, ada coaching, mentoring, business matching gitu ya. Sehingga dia kinerja usahanya meningkat, kualitas produknya meningkat gitu. Nah, yang ketiga itu pasca inkubasi itu ada akselerasi. Oke. Nah, itu khusus startup yang sudah lewat tahap inkubasi, dia masuk akselerasi supaya dia bisa scale up. Oke. Scale up dan juga go internasional. Oke. Termasuk mendapatkan mitra-mitra. Baik investor ataupun buyer ya, ataupun teknologi dan lain-lainnya. Oke. Sehingga sudah Bisa go Iya, internasional go lah ya. internasional juga, Oke. Pak Deva, dari 3 tahapan pra-inkubasi, inkubasi, dan akselerasi, kriteria untuk bisa gabung dengan inkubator bisnis STP IPB itu seperti apa? Apakah khusus alumni kah? Atau hanya untuk mahasiswa kah? Atau boleh untuk masyarakat umum? Karena banyak juga nih sobat Saintek, sobat kita STP ini dari masyarakat luas gitu. Ya, Jadi ya, mungkin bisa mengenal lebih jauh kriteria seperti apa sih bisa gabung di inkubator bisnis STP IPB. Oke. Kalau yang pra-inkubasi hackathon itu kan memang targetnya mahasiswa ya. Mahasiswa, oke. Mahasiswa memang kita utamakan mahasiswa IPB. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan mahasiswa di luar IPB yang ada sekitar Bogor juga bisa ikut. Oke. Ya, Kampus lain boleh ya? Boleh Oke. ya. Jadi program hackathon ini boleh kampus lain ikut yang ada di sekitar Bogor. Nah, syaratnya tentu dia punya ide baru ya, yang ide solutif yang bisa men-solve problem yang ada di masyarakat. Bidangnya ada misalnya ketahanan pangan temanya, lalu ada energi, ada lingkungan gitu ya. Nah, itu yang hackathon. Yang pertama. Yang kedua, program inkubasi itu syaratnya usahanya udah jalan. Ya minimal 6 bulan. 6 bulan running ya. Udah running sehingga sudah ada revenue Omset stream, gitu sudah ya. ada traction dan seterusnya. Dan terus produknya inovatif prospektif ya. Bidang usahanya sesuai dengan bidang usaha fokus inkubator kita. Oh, apa itu? Bidang fokus inkubator STP IPB. Nah, kita ngikutin IPB. Jadi ada empat Fokus bidang. Yang pertama pangan, terus pertanian, ada bioscience, dan maritim. Oke. Tapi kita juga sekarang karena anak-anak Gen Z ini banyak juga bikin produk-produk bidang TIK. Kita juga tambahkan juga TIK juga kita boleh masuk juga ya di juga bidang ya, fokus tapi yang ya. mendukung pertanian TIK-nya. Gitu. Jadi tadi yang udah dibahas terkait program-programnya, cuman saya pengen lebih spesifik. Tadi ada kata hackathon gitu Pak. Mungkin program yang running sekarang itu di inkubator bisnis STP IPB apa saja sih? Oke. Nah, kalau di kami kalau kita ngomongin program ya, tahun ini kita ada 3 program nih. 3 program. Yang pertama program hackathon. Itu untuk mahasiswa tadi ya. Mahasiswa ya, pra-inkubasi. Itu dari Prime Step tuh, kita kerjasama dengan Prime Step EDB melalui Kemendikti-Saintek. Yang kedua program inkubasi dari dana internal IPB atau DMIPB. DMIPB. Itu ada 25 startup kalau nggak salah ikut program itu. Nah, itu kita kasih program-program ya. Tadi yang kayak bootcamp, mentoring, coaching, business matching, plus trigger kita kasih juga fasilitasi kemasan. Kemasan stimulusnya itu ya Pak ya, kemasan dan kemasan. tools promosi lainnya lah. Gitu. Nah, yang program lainnya kita ada namanya program inkubasi bisnis Prime Step.
Nah, ini yang sering saya dengar sih. Betul. Dan sepertinya menarik banget gitu. Ya. Prime Step. Apa itu program Prime Step? Nah, jadi STP itu dari 2023 ya, STP IPB Oke. itu kita kerjasama dengan program Prime Step EDB melalui Kemendikti-Saintek. Dalam kurun waktu 5 tahun ini 2023 sampai 2027 kami menginkubasi 100 startup ya Oke. yang memang terseleksi tentunya ya, yang inovatif prospektif dan diberikan grant. Jadi selain grant. program inkubasi juga ada grant, Oke, stimulusnya oke. grant untuk startupnya. Ya, boleh Betul. tahu nggak Pak? Ini ya namanya startup pasti yang namanya grant itu membuat kita lebih semangat gitu loh. Ya, Untuk program Prime Step ini, grantnya kira-kira berapa yang didapat supaya bisa men-scale up usahanya gitu? Oke. Nah kan kalau Prime Step ada tiga level nih. Oh, dibagi lagi Dibagi menjadi lagi 3 nih, level. Prime Step ada Oke. 3. Ada inkubasi, Inkubasi. itu yang baru, yang awal. Ada praakselerasi, Oke. itu ya dia setelah inkubasi kalau dia masih lolos Bisa lanjut. bisa lanjut ke praakselerasi. Yang ketiga itu akselerasi. Akselerasi. Oke. Nah, kalau inkubasi itu range grant-nya per startup itu 100 sampai 200 juta. Gede juga ya Lumayan, untuk lumayan, apa Mbak. itu men-scale up usahanya Iya, gitu. ya Oke. untuk meningkatkan dia punya revenue, kualitas produk, ya kualitas SDM dan seterusnya. Nah, untuk yang praakselerasi itu di atas itu. Oh. Jadi bisa sampai 300 lah ya. Wow. 300 jutaan. Oke, oke. Nah, untuk yang akselerasi itu memang targetnya mereka harus dapat mitra kerjasama yaitu investor. Oh, iya Ya, ya. jadi harus ada series pendanaan yang dia Iya, dapat, ada target pendanaan ya. yang dia dapat di luar program Prime Step. Oke. Nah, itu bisa sampai 500 juta per startup, Mawi. Oke, gede. Grandnya. Oke, keren sekali. Iya. Nah, sobat STP ternyata 3 program yang sudah running saat ini ya Pak Deva, ada Hackathon, DMIPB dan juga Prime Step. Sangat terbuka sekali buat sobat STP nantinya gabung atau join di inkubator STP IPB. Menarik sekali. Kita lanjut lagi Pak Deva. Sebentar, Mbak Wi, saya lupa menyebutkan di Hackathon itu juga ada grant meskipun Oh kecil. iya, di Hackathon ternyata juga ada grant. Ada. Berapa itu Pak Deva? Itu untuk tahun ini ya. Oke. Tahun ini 35 35 juta per tim. per tim, Masya Allah, gede sekali ya. Betul, Ternyata betul. hanya untuk outputnya itu berupa prototipe. Prototipe produk atau prototipe bisnis. Oke, nilainya gede sekali sobat STP, 35 juta untuk per tim. Dan tahun ini diambil berapa Tahun tim? ini kita akan memilih 10 tim. 10 tim. Dan itu tadi seperti kata Pak Deva, hackathon itu bisa diikutin dari IPB ataupun luar IPB. Betul. Jadi sobat STP ini sangat menarik sekali. Nah, berbicara terkait startup yang tadi sudah dibina Pak Deva, prosesnya, tahapannya dan pendampingannya, sampai dengan sekarang berapa banyak sih Pak Deva startup yang sudah dibina oleh STP IPB sendiri? Oke, menurut data data yang saya punya itu dari mulai berdiri 94, operasional 95, inkubator IPB sampai sekarang itu ada mungkin sekitar 500-an. Mbak Oh, Wi. banyak ya, Betul, 500-an. 500-an startup. Bidang fokusnya memang paling banyak pangan sih. Pangan ya. Pangan, terus diikuti pertanian, ada bioscience, ada maritim dan juga TIK. Oke. Gitu. Nah, Pak Deva, dari 500 sekian startup itu tentunya tingkat keberhasilannya itu persentasenya berapa banyak Pak Deva? Oke, tingkat keberhasilan startup kita atau successful rate-nya itu 65%. 65% Iya, ya, cukup tinggi berhasil. juga. Alhamdulillah lumayan Iya. ya. Kalau sisanya ya 30% dia gagal ya. Ya, Gagal dia oke. stop bisnisnya, dia nyari kerja, jadi dosen, jadi Oke, PNS dan oke. seterusnya. Nah, ini mungkin tantangan bagi inkubator ya. Ternyata ketika dibina, didampingi sampai dengan ada stimulus grant pun, ada startup itu yang fail gitu, yang Betul, gagal. pasti Nah, ada, ya, ya, gitu. kegagalan itu tadi faktor-faktornya salah satunya yang Pak Deva bilang, ada yang beralih profesi, terus ada yang timnya gitu ya Pak Deva, timnya nggak Faktor solid. kegagalan ya. Ya, faktor kegagalan. itu utamanya di tim sih. Tim, biasanya oke. tim. Utamanya di tim. Timnya memang tidak apa ya? Tidak solid gitu ya. Tidak solid satu, yang kedua ada friksi di antara Oh. tim itu ya. Iya, Kadang oke. kalau uang kalau
kecil itu nggak masalah, setelah uangnya gede itu jadi masalah. Pasti, Berantem pasti, itu di pasti, dalamnya tuh. pasti. Makanya harus clear banget. Timnya harus yang punya passion di situ, punya hobi di situ, integritasnya juga punya gitu ya. Oke. Dan nahkodanya atau CEO-nya juga yang keren, yang bisa dia mengawal itu semua Oke. timnya. Oke, ini tadi udah kita bahas tentang startup yang berhasil 65%. Nah, dari 65% tersebut Pak Deva, saya pengen tahu startup-startup unggulan atau yang bisa sustain, yang bisa bertahan di era tumbuh kembang startup yang sekarang up and down seperti ini ya. Nah, untuk di STP IPB sendiri, startup yang berhasil ya, bisa dibilang berhasil itu di bidang fokus masing-masing, boleh nggak di-spill kira-kira startup apa supaya bisa menjadi role model bagi sobat STP untuk semakin bersemangat Ya. nyemplung di dunia startup ini. Ya. Sebelumnya boleh minum dulu, Babe. Ternyata sobat STP, narasumber kita juga haus. Silakan Pak Deva. Ya. Boleh banget. Ini Botani ya? Ya, betul. Botani. Itu adalah merek dari mineral water yang diproduksi oleh STP IPB University yang sudah mengantongi legalitas atau izin edarnya. Boleh dicicip dulu gimana kesegarannya? Gimana? Nggak kalah sama produk yang lain ya. Oke, tentu saja. Tentu saja produk dari kita Botani Water itu sangat segar dan fresh, dan yang paling penting adalah kelengkapan izin edarnya untuk komersialisasi itu sudah ada. Jadi sobat STP, jika ingin mencicipi produk dari Botani Water, datang langsung ke STP IPB. Oke, kita lanjut lagi. Boleh. Oke Pak Deva, yang Ya. tadi startup yang berhasil sesuai bidang fokus untuk membuat para sobat STP itu tergerak untuk memacu atau menginspirasi Ya. supaya bisa gabung atau terjun di dunia startup. Ya. Oke, mungkin saya urutin dari bidangnya aja dulu kali Boleh, ya. boleh. Ya, dari bidang pangan so far tahun ini kita ada namanya Benz Farm. Benz Farm, Benz Farm itu dia alumni PB, alumni peternakan ya. peternakan. Nah, Kang Iwang namanya. Dia bisnisnya itu budidaya domba hulu ke hilir. Jadi on farm dan off farmnya dia masuk di situ. Oke. Jadi mulai budidaya, penggemukan gitu ya, sampai pengolahan domba. Daging dombanya. Iya, Oke. ya. Dia, saya pernah ke tempatnya juga. Dia punya kandang yang cukup baik ya, cukup luas, bisa menampung 1.500 kalau nggak salah domba. Oh, lumayan banyak Dan ya. dia punya fasilitas pengolahan mulai dari rumah potong hewan yang sudah tersertifikasi, ada catering ya. Catering juga. Catering, dapur ya, kitchen yang sudah layak higienisnya ya. Dan fasilitas-fasilitas lain. Jadi Benz Farm ini cukup bagus ya untuk so far, bagus. Alumni peternakan, bisnis di bidang peternakan sudah banyak, dia punya pekerja, omsetnya juga tahun lalu sudah bagus lah. Oke, jadi linear ya, Mas, dari Benz Farm ini tadi dia dari peternakan dan juga bidang fokus usahanya itu hulu hilir peternakan juga. Peternakan. Oke, itu untuk pangan Pak Deva. Yang bidang lain mungkin Bidang bisa lain disampaikan? ada dari pertanian. 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 Oke. Ini namanya Planteria. Planteria. Planteria ini dia alumni IPB pertanian. juga? IPB, Oke. alumni Fakultas Pertanian IPB. Dia bisnisnya di bidang ini, tools untuk urban farming. Oke. Dan juga bukan tools ya, kit ya. Kit ya. Kit untuk urban farming dan juga tanaman-tanaman ya. Dan juga pupuknya. Nah, dia pupuk yang spesialnya, dia bikin pupuk, inovasinya pupuknya pupuk organik tinggi kalsium dari cangkang telur. Ya. Nah, dia bikin pupuk dari limbah cangkang telur. Oke. Nah, ini Planteria ini juga sudah bagus ya. Kita sudah lihat juga ke pabriknya dan juga pekerjaan juga udah banyak. Oke. Ya. Dan juga terkait pemasarannya pun oke banget ya. Oke. Seperti itu. Pangan, pertanian, mungkin ada lagi bidang fokus yang startup yang sukses. Bioscience kali ya. Bioscience, boleh. Bioscience kita ada yang namanya SunGrade. SunGrade. Ya, Oke. SunGrade itu dia kalau ibu tahu kan, kalau di kita ya di rumah tuh kan banyak hama biasanya. Oke ya, Tikus, macam-macam ya, kecoa, tikus, itu, kecoa, nyamuk, atau lalat gitu ular ya. gitu. Oh, ya. Oh, oke. Nah, ini si SunGrade ini dia bikin namanya Natural Home Pest Control. Oh, pengendali hama. Iya, Oke. gitu. Jadi dia bikin
pengusir hama. Oke. Namanya produknya depannya bye-bye semua tuh. Bye-bye. Ada bye-bye mouse, Oh. bye-bye cat, Oke. bye-bye dog dan seterusnya. Dia bikin dari rumput laut bahannya dan tambah essential oil. Oke, bahannya Gitu. aja alami ya. Alami. Essential Karena oil natural dan kan oke tadi kan. natural alami gitu. Oke. Dari bioscience udah ada nggak di luar bidang selain pangan, Ya. terus bioscience, terus pertanian. Ya. Tadi ada bidang fokus yang di luar itu. Mungkin Ada yang lain? Ada satu lagi mungkin yang di bidang TIK dan manufaktur TIK dan industri kreatif. Ini ada namanya Lokasoka. tapi masih berkaitan dengan pertanian Masih juga. masih Oke. berkaitan dengan pertanian. Lokasoka ini alumni FEM kalau nggak salah. FEM IPB. Ya, alumni FEM. Semuanya IPB yang empat-empatnya di Iya, IPB ya. empat-empatnya Alumni FEM alumni ya. IPB. Dulu sebelumnya dia namanya Ekodu. Ekodu. Jadi dari kuliah dulu dapat PKM bikin kerajinan-kerajinan gitu ya, dia jual-jual. Setelah lulus dia masih terus bisnis itu dan bergabung ke kita. Oke. Nah, alhamdulillah sekarang bisnisnya sudah cukup baik berkembangnya. Dia sudah membina so far yang saya tahu ada 3.000 UKM tuh seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke gitu. Dia punya hub-hub gitu ya. Dia bina di situ bikin produk yang bagus. Tentunya dia fokus di produk yang green product ya. Green product Green tapi product. untuk yang souvenir gitu-gitu. Gift ya, Oh, produk-produk ya. gift dan souvenir untuk pasar B2B. B2B. Dan juga pasar internasional. Oh, dia udah sampai pasar internasional ya? Udah. Keren. Dia sudah ekspor ke lebih dari 13 negara kalau nggak salah. Oh, Lokasoka. sudah Sobat Tani, Gitu. pasar internasional dan 13 negara sudah diekspor oleh Betul. startup Lokasoka. Ya. Oke, Pak Deva. Menarik sekali dan semakin membuat kita bertanya-tanya nih, luar biasa nih. Di tren yang sekarang banyak gosip di luar sana bahwa startup itu mulai tumbang gitu. Jadi kita pengen tahu juga tren untuk ke depan sepertinya startup bidang fokus apa yang bisa sustain, yang bisa bertahan dan juga bisa menggerakkan roda perekonomian pemerintah minimal di lingkungan sekitar. Trennya kira-kira apa itu Pak Deva? Tanyanya bagus sekali nih Mbak Win ya. Sesuai iya, gitu. iya. Jadi kalau menurut saya bidang fokus startup yang trennya akan terus meningkat dan cenderung stabil adalah bidang food tech atau food technology. Oke. Ya. Jadi kan mungkin Mbak Wi tahu ya, makanan itu kan kebutuhan orang, semua Primer, orang. kebutuhan Betul. sehari-hari, nggak Betul, ada makanan gitu. kita. Nah, Gimana itu makanya Sobat inovasi STP? produk-produk inovasi di bidang pangan ini, food Oke. teknologi itu akan menurut saya akan cenderung meningkat trennya dan akan terus banyak yang membutuhkan. Nah, oke. Sehingga ya teman-teman ayo berlomba-lomba bikin inovasi di bidang food gitu ya. Ya, food karena memang teknologi. food itu sekarang juga menjadi isu yang sangat menarik sekali Betul, di betul. dunia internasional juga tentang kelangkaan produk-produk pangan. Itu Betul. gimana caranya kita mengantisipasi dengan inovasi-inovasi yang terbarukan. Jadi kayak gitu Pak Deva. Oke Pak Deva, ini kita juga di luar sana Sobat STP pasti masih mengikutin podcast kita di pagi hari ini. Kita akan minta Pak Deva bagi tips atau triksnya supaya bisa gabung atau join di inkubator STP IPB. Itu tips triknya gimana Pak? Bisa lolos masuk Tips join. triknya ya. Itu gampang sekali sebetulnya. Apa itu? Apa itu? Follow saja IG-nya STP Follow yang pertama IG STP, gitu ya. Jadi oke. teman-teman lihat di situ programnya apa-apa saja. Oh, di situ pasti sudah ada semua kegiatan dari Iya, STP IPB. Jadi kita setiap batch program kita akan sosialisasi Mbak Wi. Oh, gitu. Nah biasanya kita akan post itu di Instagramnya STP. Jadi teman-teman silakan follow, lihat di situ kriterianya apa untuk setiap program ya. Dan sesuaikan, sesuaikan tahapan administrasinya dan seterusnya. Ikutin aja tahapannya. Nanti ya kita akan ketemu seleksi dan seterusnya. Oke, jadi buat Sobat STP jangan lupa follow IG STP dan juga bisa buka webs dari STP IPB karena di situ tahapan program apapun dari STP University akan di-share, dibagikan buat teman-teman Sobat STP di luar sana. Oke Pak Deva. Ya. Nah ini kita waktunya kayaknya sudah sedikit mepet gitu ya. Oh, iya. Saya terima kasih sekali sudah mau tune in Ya. bersama kita. Tapi kita pengen ada sedikit closing statement dulu nih terkait podcast kita yang membahas mengenai inkubator STP IPB Pak Deva.
Mungkin bisa diberikan closing statement-nya Ya. seperti apa? Baik, Mbak Wi, mungkin closing statement ya. Ini mungkin karena relate terkait inkubasi ya. Betul. Saya akan coba. Nah, so far selama saya melihat startup yang sukses di inkubasi selama lebih dari 20 tahun ini bukan teori ya, tapi memang yang saya lihat so far. Jadi startup yang sukses itu yang pertama dia bikin produknya based on 3 fit. Oh, 3 fit. Oke. Fit yang pertama problem solution fit. Problem solution Dia fit. bikin produk based on problem yang ada di masyarakat. Itu fit yang pertama. Fit yang kedua adalah business founder fit. Expertise-nya, passion-nya, hobinya sesuai dengan bidang fokusnya, gitu ya. Oke. Yang ketiga adalah product market fit. Produknya orang mau beli. Bukan hanya tadi bisa men-solve problem, tapi orang mau beli. Ya, pertama 3 fit itu. Yang kedua tentunya startup harus punya bisnis model yang keren dan juga agile ya, mengikuti perkembangan dari pasar. Itu penting. Yang ketiga tentunya harus ada inovasi teknologi Oke, ya. itu paling penting kali ya. Harus ada inovasinya ya. Terus juga startup yang keren, yang berhasil itu dia trustable, dapat dipercaya ya. Lalu investable. Itu juga penting. Sekarang juga Trustable, investable. Oke. Jadi kalau startup yang nggak mau diinvest, itu akan lama dia larinya. Gitu ya. Akan bertumbuhnya agak pelan-pelan gitu Iya, ya Pak ya. jadi investable ya. Dan juga mungkin tadi apa aja 3 fit. Terus bisnis model yang keren dan agile, inovasi. Tim yang solid. Ya, tim yang solid ada di business founder fit tadi, tim yang solid. Terus trustable, Oke. investable, ya. Satu lagi terakhir yang Apa sering tuh? saya lihat, ini apa ya? Berbagi lah. Oh, berbagi. Teman-teman startup yang keren-keren yang berhasil ini mereka nggak lupa berbagi. Oke, Mungkin kalau oke. kita orang Islam kan misalnya ya, ada namanya zakat tuh misalnya tuh. Zakat, oke. Iya, ya kita selalu itu sering ngobrol lah dengan saya kan dengan startup deket ya, Oke, ngobrol. Ya saya lihat mereka walaupun mereka lagi rugi misalnya ya bisnisnya, Up and down kadangnya Iya, bisnis itu tetep ya. mereka ngeluarin dia Oke. punya sebagian kecil, Oke. dia punya rezekinya untuk orang yang lebih membutuhin. Oke, jadi zakat ternyata bisa diaplikasikan dalam bisnis juga Pak Deva gitu ya. Ya maksudnya dia harus mengeluarkan lah untuk orang yang lebih. Oke Pak Deva, ternyata menumbuh kembangkan startup itu tidak mudah dan juga mengelola inkubator bisnis itu banyak sekali ya. Poin-poinnya yang harus terus ditelusuri, dikembangkan gitu. Tidak hanya pada berfokus pada produk, tapi ternyata juga ada proses pendampingan dan ekosistem dari startup itu sendiri. Terima kasih sekali buat Pak Deva yang sudah berkenan hadir pada pagi Saya hari terakhir ini. boleh nggak nanti ngucapin, tadi kan udah closing statement, Oke. tapi ada lagi kata-kata mutiara deh misalnya. Boleh. Buat Pak Deva apa sih yang nggak bisa? Nanti ada kata-kata mutiara dari asisten bidang inkubator bisnis STP IPB. Tapi buat teman-teman sobat STP, pertemuan kita di hari ini mungkin terkait pengelolaan inkubator bisnis STP IPB. Di next mungkin kita akan membahas tema-tema lain yang menarik seputar kegiatan dan aktivitas serta program dari STP University. Saya sendiri Wiwi undur diri dan kita sampai ketemu di next podcast. Silahkan kalau mau menyampaikan Oke, baik. kata-kata mutiaranya. Baik, mungkin karena saya ini terkait inkubasi ya. Boleh. Saya coba merancang kata-kata ini. Oke. Jadi inkubasi itu kerja keras ya, kemauan, kemampuan, teamwork, passion dan kesungguhan untuk mencapai cita-cita. Apa itu cita-citanya? Menumbuh kembangkan startup yang inovatif, berbasis teknologi. Oke. Itu sekian dari saya. Terima kasih sekali, keren sekali kata-katanya Pak Deva. Sampai di sini Sobat STP, ketemu lagi next time. Terima kasih. Bye.